bahwa kegiatan yang bernama Haul Akbar 2023 ini berangkat daripada tugas pokok daripada organisasi Aswaja Center An-Nahdiyah, di mana tugasnya adalah mengamalkan, menjaga amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Termasuk daripada itu adalah tentu kegiatan haul. Mengapa Haul Wali Songo itu ada? Karena saya perhatikan orang lebih mengenal artis drakor ya, artis drama Korea, dan bahkan kita kalah sama Malaysia. Malaysia punya ikon Upin Ipin. Nah, kita ini sebenarnya punya yang namanya Wali Songo. Jangan dilupakan itu. Wali Songo itu ada, kuburannya ada, zuriyahnya ada, amaliyahnya ada, tradisi keagamannya ada. Membekas sampai saat ini ya. Yang kalau saya baca sejarah itu setidaknya Nahdlatul Ulama adalah pelanjut dari gerakan Wali Songo gitu. Nah, ini gelaran haul ini kan berada di tengah berbagai informasi terkait dengan diskursus nasab. Apa ada hubungannya dengan itu atau memang ini murni hanya untuk mengingatkan bangsa Indonesia kita punya Wali Songo loh? Apa gimana ini, Kiai? Murni kita ya? Murni haul. Haul ya. Haul kita ini niatan ihda usawa. Haul itu kan memperingatan 1 tahun atas wafatnya seseorang, tapi ini karena sudah banyak ya, 9 bukan 1, saya pukul rata saja haul. Dan niatnya adalah ihda usawa. Ihda usawa itu bahasa Arab, Kang Ali. Artinya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat. Ini kan perintah Allah. Perintah Rasul. Yang nomor 2, kita ingin meneguhkan profil ya dari tokoh wali di Indonesia yang berjasa, namanya Wali Songo. Makanya saya mengatakan yang ada, jangan dikecilkan, apalagi dinafikan. Wali Songo ada kan? Jangan dikecilkan, jangan dinafikan, apalagi ditiadakan. Kualat nanti. Ini penting. Kenapa saya menanyakan tadi apa ada hubungannya? Karena sebagian dari netizen dan sebagian masyarakat juga menduga-duga ada kaitannya dengan itu. Maka karena ini clear langsung dari Yai Misbah sebagai ketua panitia dari Haul Akbar, dan yang menggelar ini adalah Aswaja Center ya, Aswaja Center yang seperti kata-kata tadi Aswaja Center ya An-Nahdiyah gitu. Berikutnya Kiai, kalau ini Haul Akbar Wali Songo, apakah ada perwakilan dari zuriyah Wali Songo yang ada di Indonesia yang akan hadir pada hari ini? Alhamdulillah, nah Kang Ali, jadi yang akan hadir ini 9 zuriyah sudah terkonfirmasi hadir dan sudah ada di sekitar masjid. Mereka sudah. Tapi masih mastur ya? sudah ada ya. Jadi beliau-beliau itu japri kepada saya, dan saya berharap kita dapat barokah dari kegiatan ini. Tidak ada lain. Kita rangkaiannya ini, Kang Ali. Kenapa? Ini butuh 1.500 orang yang ngaji. Kami sudah siapkan Quran per juz. Kemudian yang kedua sampai jam 11. Kemudian sampai zuhur. Zuhur kan azan. Sholat. Setelah sholat baru kita acara seremonialnya. Dan yang pertama kita tawasul. Tawasulnya ini mohon dicatat. Tawasul kita biasa kepada Sayyidina Rasulullah, kepada para sahabat, dan seterusnya. Termasuk juga pokok kita mau tawasul kepada Aulia Tis'ah yang kita kenal dengan Wali Songo. Setelah Aulia Tis'ah kita kirim Fatihah kepada para habaib yang sudah berjasa menyebar Islam di Indonesia. Kemudian juga kita akan mengirim Fatihah kepada para pendiri pondok pesantren seluruh Indonesia. Sehingga aura daripada kegiatan ini berkumpul di Istiqlal dalam acara yang luar biasa, insya Allah. Amin. Dan dilanjut dengan tahlil, dilanjut dengan sholawat, ada sambutan perwakilan dari pemerintah, insya Allah dari Bapak Kapolri, insya Allah. Dan yang paling pokok kita akan mendengarkan pemaparan dari Kiai Said. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini harus ada yang menjelaskan. Dan saya percayakan kepada Buya Said, karena beliau ini kan profesor, Dr. Kiai Haji Said. Dan kalau bicara sejarah kayaknya sudah di sini. Begitu Kang Ali. Siap, Kiai. Sehat selalu. Ini karena masih depan Kiai, barangkali ada pesan bagi masyarakat untuk hadir karena masih ada waktu ini. Baik, saya berharap kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, khususnya yang ada di sekitar Jakarta, ayo berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mengikuti acara Haul Akbar
yang akan dilaksanakan sebentar lagi nih, mulai jam 10 sampai asar. Sampai asar. Dan yang terakhir ada yang menarik. Iya, Kiai. Ya, ini kita siapkan hadiah. Oh. Biasanya kalau kita tahlilan, itu ada pulangnya berkat, bawa besek. Sehubungan panitia nggak kuat beli besek. Terus apa nih? Beseknya apa nih? Besek pulangnya itu kalau beruntung ya, dapat umroh. Mudah-mudahan kena saya ya. Doain pemirsa. Yang kedua dapat motor. Oh, boleh juga itu. Itu motor. Kemudian yang ketiga ya alat-alat yang disenangi ibu-ibu. Yang dipanci wa ala alihi wa sahbihi. Wa dzurriyyati itu. Kira-kira demikian. Baik ya, terima kasih. Ya, Buya Said alhamdulillah. Buya Said sudah konfirmasi hadir. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan dan berharap acara ini lancar mulai awal sampai akhir. Amin. Demikian Kang Ali. Ya, terima kasih Kiai atas waktunya. Para pemirsa sekalian, tadi bincang-bincang saya dengan Kiai Misbah selaku Ketua Panitia dari acara Haul Akbar ini, dan informasi yang saya terima sebagai penceramah utama yakni Yai Said sudah siap untuk menghadiri acara ini. Seperti yang dikatakan tadi pula bahwa sekarang ini sebentar lagi akan digelar khataman atau pembacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebanyak 50 kali khataman dengan jumlah sekitar 1.500 santri. Dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan pembacaan istighosah, kemudian ada pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani sampai jelang zuhur. Dan ketika zuhur nanti salat zuhur berjemaah, lalu setelah zuhur dilanjutkan, dan saya akan melanjutkan bincang-bincang saya dengan seorang pengurus di lembaga Nahdlatul Ulama pimpinan wilayah Jakarta, Ustadz Dodi Kubro. Agak kesinian karena kita sama-sama Kubro, Ustadz. Oke, Ustadz, bagaimana Anda melihat suasana ini? Saya ingin lihat suasana saat ini menurut pandangan Anda, apakah sudah mulai meremang-remang gitu atau ini kan Haul Akbar, Ustaz. Oh iya. Belum pernah diadakan Haul Akbar Wali Songo di Istiqlal, baru kali ini. Yai Misbah ini menjadi pionir ini, bisa menjadi catatan sejarah. Maka saya dari tadi itu merinding. Kira-kira jenengan merinding nggak? Masya Allah, yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah ada Haul Wali Songo dijadikan satu di suatu masjid yang internasional. Iya. Dan kemudian dihadiri insya Allah ada ribuan jamaah yang dari berbagai daerah. Iya. Kita sendiri dari Forum Silaturahim Ulama Indonesia itu akan hadir dengan 500 anggota. Itu baru satu forum. Baru satu forum dan satu lembaga itu. Iya. Lembaga, belum lagi santrinya dan jamaahnya. Jadi setiap anggota forum itu punya santri sekian, dibawa semua. Iya, dibawa semua, insya Allah ada. Beludak ya? Mudah-mudahan. Ya, itu pertama terkait dengan suasana dan momentum ya. Kedua, Pak Ustadz ini kan juga nyantri dan seorang yang gemar membaca. Terkait dengan perjuangan Wali Songo, apa yang Anda rasakan sampai hari ini? Karena ini kan haulnya Wali Songo kan? Iya, Masya Allah, dengan kehadiran Wali Songo sebagai penyiar agama Islam di Indonesia khususnya, berkahnya luar biasa, Masya Allah sampai saat ini. Dan prasastinya itu masih ada. Itu terbukti Wali Songo itu memang pergerakannya ada. Pergerakannya ada. Non kosong kan tidak ada. Maka apabila ada yang mengatakan Wali Songo itu hanya kisah, ya biar saja lah ya. Wong faktanya secara arkeologis juga ada makamnya, ada bekas-bekas peninggalannya, bahkan ada catatan-catatannya kan, seperti itu ya. Dari kitab-kitab, dari kitab-kitabnya seperti iya. Itu yang terkait dengan perjuangan Wali Songo. Khusus buat Pak Ustadz sendiri sebagai seorang muslim yang oleh Allah diberi amanah juga untuk bertugas di Nahdlatul Ulama. Dengan barokah dan perjuangan Wali Songo, bagaimana Pak Ustadz menjalankan kerja-kerja tugas-tugas di Nahdlatul Ulama? Kita seperti maqala al-harakah barokah ya. Pokoknya kerjain aja dulu apa yang ada gitu kan. Pergerakan untuk Nahdlatul Ulama sendiri, kita berjuang dan semangat. Mudah-mudahan keikhlasan kita menunaikan hasil yang berkah, penuh berkah. Kan banyak yang berkah tuh, banyak. Berkah dan berkat juga. Baik, sampean pernah nggak, Ustadz pernah nggak keliling Wali Songo ikut ziarah? Iya. Jangan-jangan hanya bilang Wali Songo tapi nggak pernah ziarah Wali Songo. Insya Allah beberapa kali kita udah Wali Songo ya. Bisa diceritakan pengalaman kita kapan ziarah makam Wali Songo?
Ya alhamdulillah ketika kita berziarah Wali Songo itu memang betul ya, ada nuansa-nuansa keyakinan kita nambah gitu kan. Ketika itu keislaman kita tumbuh dan keilmuan kita bertambah juga, pengetahuan tentang penyiaran agama yang ada di Nusantara khususnya. Wali Songo ini sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kemudian pernah nggak di makam-makam Wali Songo itu ada entah itu wangsit atau inspirasi yang begitu menancapkan? Kadang-kala itu biasa Wali Songo, tapi ada satu titik makam yang membuat kita itu tes gitu, pernah nggak? Ini lebih pada pengalaman spiritual. Mungkin pengalaman spiritual untuk kebinekaan ya, karena berbeda dengan perjuangan Rasulullah yang ada di Timur Tengah. Iya. Karena perjuangan Wali Songo ini terbentuk dengan keberadaban Nusantara sendiri. Jadi mereka itu menyiarkan agama dengan menggabungkan ya, seni budaya yang ada di Indonesia sendiri, nggak membenturkan malah. Nggak membenturkan, malah Wali Songo itu menjadikan satu budaya menjadi wasilah agama itu. Itu mungkin yang jadi ciri Wali Songo. Kalau yang paling berkesan di mana? Yang paling berkesan ya mungkin zikir-zikir gitu. Maksudnya ketika jenengan ziarah yang paling ada kesan, apakah di Sunan Kalijaga, apakah Sunan Ampel, apa Sunan Giri? Kalau pribadi saya Sunan Muria ya. Sunan Muria. Karena tinggi gitu. Saya berpikir tuh bagaimana dulu kan belum ada tangga, belum ada akses jalan, kok bisa ada di puncak loh gitu. Membayangkan karena membadan yang kubro gini ya. Itu dari bawah ya. Jalan sekarang sudah ada ojek. Kita naik ojek kan. Sebelumnya jalan kaki. Itu pun jalan sudah diaspal kan. Pada masa itu Kanjeng Sunan mungkin membuat padepokan kemudian wafat di atas gitu, yang otomatis ada pergerakan dari atas ke bawah kan, seperti itu yang sehingga bagaimana ya, ya jadi ada kesan tersendiri ketika berziarah di makam Sunan Muria. Dan Ustadz, dalam aplikasi dakwah, karena yang saya tahu Anda ini juga penceramah, apakah Anda juga mengaplikasikan dakwah pola Wali Songo dengan mengakulturasi nilai-nilai keislaman dan tradisi, seperti yang sampai juga katakan tadi? Ya memang harus seperti itu ya. Kita bagaikan air ya, dimanapun kita berada kita bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya kita berbenturan dengan sesuatu yang ada di situ, ya juga mereka nggak bakal ini. Seperti saya pernah di Tarakan, Kalimantan, gitu kan. Ya saya harus menyelesaikan adat sana. Kalau saya misalnya kekeh dengan misalnya saya Betawi gitu, nah saya bisa diusir kan. Abang Betawi ya? Betawi. Ini golongnya ketahuan kan. Ya itu satu, dan saya pernah melihat YouTube Anda itu dielaborasi antara dakwah, pengajian, ya zikir dan ruqyah juga. Itu kan bagian dari budaya ya. Jadi artinya mengobati orang, masyarakat yang membutuhkan, di samping juga memberikan masukan-masukan yang positif terkait dengan keagamaan. Itu kan kalau kita baca dari umpamanya Malik Ibrahim ya. Jadi kisah yang umum Malik Ibrahim kan seperti itu, yang dijuluki sebagai kakek bantal. Beliau seorang niagawan, beliau seorang agamawan yang beliau juga sebagai ahli pengobatan, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk berobat, kemudian diberikan masukan-masukan dengan indah sehingga banyak masyarakat yang masuk Islam. Tetapi waktu Malik Ibrahim itu beliau malah yang ngasih berkat kepada orang yang diobati. Kalau sekarang balik nggak? Sekarang terbalik. Tapi tidak masalah. Ini intermezzo saja, tapi bahwa banyak pola yang dilakukan oleh Wali Songo kalau kita membaca dari sejumlah literatur yang saya baca ya. Contoh di Atlas Wali Songo Ki Ageng Sunyoto yang menghimpun dari berbagai sumber kan. Nah, berikutnya kalau tadi sudah saya pernah melihat sendiri panjenengan melakukan dakwah dengan pola-pola pengobatan, bahkan ada pola-pola seni yang sifatnya kekinian. Ada nggak harapan buat masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang biasa berceramah, untuk mengikuti gerak langkah atau pola-pola Wali Songo yang moderat ya? Kalau saya lihat kan moderat, sehingga tidak ada menimbulkan kebencian satu sama lain. Ya ada mungkin. Kalau sekarang ini kan ya yang keras itu lebih dominan gitu, sehingga orang pulang ngaji malah tidak sedikit yang memeram rasa dendam gitu kan. Nah, gimana Anda melihatnya? Adakah pola-pola gerakan ke sana supaya teman-teman yang biasa ceramah itu yombo yang niru-niru Wali Songo? Iya. Ya mungkin kalau untuk meniru Wali Songo ya
untuk di Nusantara sendiri ya, bagi saya wajib gitu. Wajib ya. Karena itu tadi seperti air, kita harus bisa menyesuaikan diri di mana tempat kita berada. Jadi ketika Nusantara itu kan biasanya ada pasor, tawadu gitu ya, dengan sungkem gitu. Lalu dengan kekerasan mereka, waduh kaget gitu. Mungkin bakal lari, gitu. Bukan makin senang dengan Islam makin lari. Gitu. Baru belajar Islam, tahu keras begitu kabur deh kan. Jadi nggak sesuai yang begitu. Sebagaimana Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta, maka sebagai orang-orang yang berusaha melanjutkan perjuangan Rasul, kita juga berusaha seperti beliau. Walaupun kita tidak mungkin mendapatkan status rahmatan alamin, tapi setidaknya menjadi penyambung, kurang lebih seperti itu, Ustaz, ya. Dan kemudian juga sekarang ini terkait dengan sejarah Wali Songo yang beragam-ragam. Anda mengikuti nggak itu? Terkait dengan berbagai versi itu. Oh ya, masuk. Mengikuti nggak? Mengikuti. Bagaimana pendapatnya sampean sebagai ustadz ini, sebagai penceramah juga? Kalau pribadi ya, iya pribadi lah. Jadi jangan mengikuti lembaga. Namanya analisis kan sifatnya analisis saya pribadi ya. Karena yang saat ini mereka juga sama-sama memperjuangkan agama, terutama Islam ya. Kalau perbedaan itu wajar lah. Wajar lah kalau perbedaan. Tapi untuk perjuangan agama Islam, mereka juga sama-sama ingin mensejahterakan atau membahagiakan atau syiar Islam, berdakwah, mengajak orang dalam keadaan kebenaran ya, dengan Islam sendiri dan menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya ya epen-epen aja lah, nggak apa-apa. Artinya kita kembali kepada substansi ya, terkait dengan sejarah, ada versi itu hal wajar. Ya, hal wajar lah. Hal wajar. Jadi ya jangankan ya sejarah yang umum gitu ya, Quran saja ada perbedaan pola baca, maka dipalsuin juga ada. Maka hal yang wajar, maka itu kita sikapi dengan bijak untuk tidak saling membenci dan apalagi memaki. Apabila kita menemukan penyimpangan dari sejarah yang umum kita ketahui, ya kita luruskan, mungkin seperti itu ya, daripada kemudian menghujat satu sama lain yang akhirnya menimbulkan keretakan di antara kita. Terakhir, Ustadz Dodi, barangkali ada pesan-pesan buat para pemirsa kita dimanapun berada ya, menjelang haul digelar ini. Mungkin kalau saya pribadi menghimbau kepada, karena ini ada dua perseteru, ada salah satu penengah ya, mungkin presiden, mungkin petinggi gitu, untuk mengadakan pertemuan di antara keduanya. Siap, amin, mudah-mudahan kembali damai, mencari solusi yang terbaik lah buat bangsa, karena umat ini sangat menunggu, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, saja, ya. Terima kasih Ustaz. Selamat untuk melakukan haul, mudah-mudahan barokah kita semua, dan kita berlanjut kepada narasumber berikutnya. Assalamualaikum. Dengan Ustaz siapa? Mohon maaf. Haji Deni. Pak Haji Deni dari mana Gerang? Dari Kota Bandung. Oh, Bandung. Iya. Di mana tuh Bandungnya? Bandungnya saya tepatnya di Jalan Pagarsih, ya, daerah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Oh, Ciparai, saya pernah ke sana. Babakan Ciparai. Iya. Tadi berapa rombongan dari? Dua bis. Lebih sekitar 110 orang. 110 orang. Itu atas nama majelis atau NU atau organisasi atau apa, Ustaz? Atas nama majelis dan juga MWC NU Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Majelis Wakil Cabang. Iya. Pak Ustadz ini sebagai ketua Tanfidnya atau apa? Saya kemarin selama satu periode sebagai ketua Tanfid MWCNU Kota Bandung, MWCNU Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung. Baru sekitar 1 bulan pergantian. Sekarang saya di MWC sebagai salah satu wakil katib. Kalau di PWNU saya sebagai bendahara lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat. LTM PWNU di bendahara. Di MWC ini begitulah pemirsa. Kalau dia ternyata di pemerintahan ternyata wakil menteri. Di Jatman saya sebagai katib juga. Katib Kota Bandung. Hah? Di kabupaten, di PC ya? PC Jatman, Kota Bandung. Katib. Kemudian di MWC sebagai wakil katib. Banyak jabatan ya. Di LTM Jawa Barat. Di LTM bendahara. Bendahara. Oh, provinsi ya?
provinsi. Jadi Pak Ustadz ini mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Betul. Ada dalam struktural kepengurusan. Saya di Ansor 2 periode. Oh, di Ansor 2 periode sebagai Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat MDS. RA Rijalul Ansor. Saya juga sama. Baik Ustaz, kita fokus ke acara Haul Wali Songo ini. Bagaimana Ustaz melihat atau memaknai dari Haul Wali Songo yang menurut saya ini sangat luar biasa ya, karena ini pertama kali kayaknya. Betul. Memang momen ini pertama kali diadakan acara Haul Akbar Wali Songo ini. Biasanya yang saya ketahui, karena kebetulan kami beserta para jemaah, insya Allah mudah-mudahan termasuk salah satu bagian daripada muhibbin, ya, para Wali Songo. Kebetulan kita sudah setiap 1 tahun sekali rutin mengadakan ziarah Wali Songo. Oh ya? Ya, beserta ziarah kepada masyayikh Nahdlatul Ulama. Ya, kebetulan saya pribadi alumni dari Tebu Ireng. Gitu. Oh. Ya. Jadi momen ini sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kami, ya mudah-mudahan paling utama adalah merekatkan silaturahmi di antara kita sebagai umat Islam, khususnya para muhibbin, para pecinta wali-wali Allah, dan juga ngalap berkah lah, ya istilah kata santri, ngalap tabarukan daripada kehadiran duriah-duriah Wali Songo. Tadi saya wawancara sebelum tadi itu dengan Kiai Misbah, katanya dari 9 wali itu ada perwakilan duriahnya, tapi masih mastur. Nanti tak masturkan gitu. Adakah pesan-pesan buat masyarakat Indonesia dan dunia terkait dengan perjuangan Wali Songo, Ustaz? Tentu daripada pernyataan secara ini, pesan dan kesan untuk masyarakat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, jadikanlah bahwa kita ini jangan melupakan sejarah, ya, bagaimanapun juga kita harus menghargai, menghormati perjuangan beliau, sebab beliau ini, mereka ini mempunyai jasa yang besar terhadap perjuangan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Gitu. Dengan strategi yang sangat luar biasa ya, dengan strategi bil mau'idatil hasanah. Lah ini kalimat bil mau'idatil hasanah ini yang menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih. Dari mana ini? Oh, pemirsa, ini saudara kita dari Kebumen, Jawa Tengah. Beliau ini jangan-jangan jabatannya sama dari MBC sampai PW ini. Ada salam sapa buat saudara kita di, sebentar dulu ya, ajingan ya. Ada salam sapa buat saudara kita yang di Jawa Tengah. Siap. Salam. Ya. Kok di sini bukan kameranya di sana. Monggo. Buat Wong Kebumen. Buat Wong Kebumen, kita bangkitkan semangat kebersamaan bersama Zuriya Wali Songo. Semoga NKRI tetap berjaya, bersatu, makmur, aman, kan gitu ya. Amin. Bi barakatil Wali Songo. Terima kasih Akang. Oh, terima kasih. Oh, alhamdulillah. Ini Waalaikumsalam. Ada budayawan 1 abad NU ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sini kita bareng-bareng menyapa masyarakat di Indonesia. Di sini sudah mulai akan digelar, tapi ini kita mengisi waktu dengan Pak Ustadz siapa ini? Fauzan Amin. Pak Fauzan Amin. Kalau beliau ini Saya Salim Muhammad. Oh, dari Salim Muhammad Smith. Saya punya bapak angkat, jadi mungkin tinggal Tahir bin Smith. Jadi kita asik-asik aja di dalam menapiki kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Sebelumnya mungkin ke beliau dulu. Gimana Kang melihat suasana seperti saat ini? Luar biasa, dan ini gagasan yang bagus menurut saya dalam rangka mempererat ukhuwah. Kami jauh-jauh datang dari Sumeneb, Madura. Ke Tretan Sibi. Saudara sendiri. Ya, dalam rangka memperingati Haul Akbar Wali Songo. Artinya Wali Songo itu milik kita semua. Alhamdulillah. Zuriya Wali Songo tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Walaupun selama ini belum ada yang memulai untuk haul ini. Jadi tujuan haul ini sangatlah baik dalam rangka minimal kita mengingat-ingat dan tahu bahwa
dulu ada pejuang Islam namanya Wali Songo. Ini pelajaran juga bagi anak muda tentunya. Betul. Agar kita bisa berterima kasih dan dalam hal apapun jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya ke Habib Hasan bin Smith ya. Salim bin Hasan bin Smith. Salim Muhammad bin Smith, berarti dari Ba'alawi atau Alawiyin. Begini Beb, biasanya kan dipanggil Habib. Pak aja dipanggil Pak aja. Ya katanya Habib itu mencintai dan dicintai kan. Mudah-mudahan saya dicintai sama dengan. Ini mohon maaf barangkali ada hal yang baik untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Ya, terima kasih. Kalau saya menyampaikan ini adalah satu hal yang bagus ya, dimulai Haul Akbar Wali Songo yang diperingati pada hari ini tanggal 11 Muharram ya, 1445 Hijriah. Ini satu inisiatif yang bagus, inisiatif yang menarik, dan mudah-mudahan kedepannya bisa berkelanjutan. Amin. Haul Akbar Wali Songo di tahun-tahun berikutnya, karena kita sekali lagi sudah disampaikan tadi oleh saudara kita, mengenang kembali kisah-kisah Wali Songo, bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki para pendakwah, dan orang ini mendakwahkan Islam di tanah Nusantara ini dengan penuh cinta, penuh damai, dan penuh dengan keramah tamahan. Ya ini 11 Muharram ya, makanya 11 Muharram. Makanya gini Beb, kemarin juga ada apa ya yang mengait-kaitkan dengan ini bukan kita memperlebar, ini bukan memperlebar masalah, tapi barangkali ada tanggapan dari para kiai yang di samping saya ini semuanya. Dari jenengan dulu. Ya, kalau saya sih mengatakan memang ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya. Bid'ah yang mengarah kepada kebaikan ya. Selama masih bersender kepada nas ya, kepada naqlu sahihnya, dan selama tidak bertentangan dengan apa yang telah disyarakkan oleh Allah, kan kenapa tidak? Iza wajada maslahah fasama syara'allah kan, itu selalu jadi rujukannya. Selama kegiatan ini baik, tidak bertentangan dengan nas dan tidak bertentangan dengan syara Allah yang telah disyarakkan oleh Allah, ya lebih baik dilakukan. Kecuali kalau kegiatan itu sudah mengarah kepada dolalah, nah itu lebih baik tidak usah dilakukan. Iya, betul sekali. Pak Ustadz, ini kan cuma isu sebenarnya, tetapi kenapa saya tadi juga ke Kemisbah juga menanyakan itu, ini untuk apa ya, semacam klarifikasi ya, biar orang tidak menyamaratakan. Kalau menurut saya kalau disamaratakan dengan katakanlah apa semacam namanya karena berkaitan tanggalnya yang sama. Padahal saya lihat di Jakarta itu 10-11 Muharram itu biasa ada lebaran yatim. Terlalu jauh ya. Jauh ya. Karena ini momen kita sebagai katakanlah bagian daripada muhibbin para auliyaillah ya, khususnya para wali songo. Kalau dikaitkan dengan hal-hal yang lain, saya kira terlalu berlebihan. Baik, terima kasih. Kayaknya panjenengan sudah ditunggu ini. Terima kasih Bib. Saya kembali lagi sama, jangan dulu, kita pulang kampung dulu naik Suramadu. Sebenarnya di mana? Sebenarnya Perenduan. Benarkah sampean orang Madura? Saya mencurigai dari bau-baunya itu bukan Madura asli. Teten kau ngacek dek kasatejeh Durriyah Sunan Ampel Surabaya, wabil khusus Durriyah Sunan Tendana Bangkalan, untuk ikut serta hadir ke Istiqlal meramaikan Haul Wali Songo. Kami semuanya adalah Durriyah Sunan Ampel Surabaya. Mari kita bareng-bareng, kalau misalnya tidak bisa datang ke Jakarta, ngereng doa bersama-sama dari rumah masing-masing. Kita niatkan bahwa Haul Wali Songo ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita semua agar kita bisa berkontemplasi, mengingat-ingat perjuangan umat Islam masa lalu, sehingga terciptanya tatanan sosial masyarakat di Nusantara ini yang sangat baik. Bisa sapa saudara kita di Sumeneb, mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb itu pakai bahasa Inggris Timur. Inggris. Tantretan sedaja pun ya kan? Tantretan sedaja, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, ngereng hadir ke Jakarta. Menapi tak berkesempatan hadir langsung ke Jakarta, ngereng bersama-sama, amin dari compo masing-masing. Pantengin niku YouTube pada Suka TV. Jangan lupa like. Makanya tadi saya katakan saya agaknya tidak terlalu asli Madura gitu, karena biasanya terah-terah itu kan banyak dari Surabaya ya, walaupun berkelindan nasab. Bahwa di Madura itu pemirsa, saya kebetulan alhamdulillah aslinya sih dari Mekah, cuman dilahirkan di Madura. Bahasa di Mekah.
Mbah Hasan dan saya alhamdulillah masih dzurriyyah Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Dan saya juga masih dzurriyyah wali santri. Ini biar nggak boring. Kita ini nggak terbiasa ngomongin nasab sebenarnya. Kalau saya itu lebih cenderung pada nasib. Nasib ya. Kita ke Jakarta ngadu nasib. Bukan ngadu nasab. Bukan ngadu nasab. Persoalan nasab ya sudah tercatat di darah kita gitu, tapi tidak tercatat dalam lembaran manuskrip karena leluhur kita, leluhur saya lah, bukan kita. Jangan-jangan sampai ada malah. Leluhur saya tidak ke sana ya, hanya dipesenin begini anu cong. Macam ketua cong, rambut sunambana cong kan gitu ya. Baik, ya setelah bercanda kita melihat lebih ke timur, artinya walaupun saya Madura tapi saya lebih banyak di Jakarta ya. Terkait dengan hal Wali Songo ini, bagaimana respon masyarakat di Madura? Sebenarnya secara alamiah masyarakat Madura itu sangat mencintai Wali Songo. Bahkan tiap tahun setengah wajib lah. Setengah wajib masyarakat itu sumbangan arisan dalam rangka untuk bisa ziarah ke Wali Songo. Nah, momentum Haul Akbar Wali Songo ini kami masyarakat Madura berharap jangan hanya di Jakarta. Nanti kalau bisa giliran 9 wali ini, tahun depan di Surabaya, kemudian tahun setelahnya di Kudus atau di mana? Saya pengennya di Kewanyar aja, di Sunan Kudus. Biar deket sama saya. Iya. Tapi setidaknya ada keinginan seperti itu setiap tahun bergilir. Ini kita mulai dari pusat kota ya. Dari setelah pusat kota kita mencoba merambah barangkali ke Cirebon terus ke Kudus, Demak, Muria, Kudus juga ya Muria, terus sampai ke Jawa Timur lah gitu ya. Dan jangan lupa juga Madura, karena bagaimanapun pelanjut perjuangan dari Wali Songo, dari yang saya baca bahkan manuskripnya banyak tersimpan di Kiai Madura yang sebelumnya tidak dikenal itu. Dan itu memang menjadi rahasia keluarga gitu ya. Cuman karena ribut-ribut sedikit lah, terpaksa dibuka kembali kan. Mungkin ini cara Allah. Maka saya bilang ke teman-teman jangan terlalu berlebihan, sikapi bahwa ini cara Allah agar akhirnya sesuatu yang tersimpan itu dibuka. Dari mastur jadi masyhur, kalau saya maskur. Bersyukur ada. Kalau saya mungkin hilang catatannya. Alhamdulillah ada lagi saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Ustaz? Di Ahmad Sugiarto, asli Demak. Oh, Demak Bintoro. Demak Sunan Kalijogo. Oh, dari Kadilango. Oh, sebenarnya Sunan Kalijaga itu dari Madura. Gitu. Dari sejarah yang umum, siapa yang akan menginginkan sejarah yang umum ya? Nanti ada sejarah versi lain. Bapak Demak itu mengatakan dari Abdurrahman, tapi yang umum Kalijaga kan putra dari Wilatikta. Wilatikta itu kan turunan dari Bupati Sumenep Arya Wiraraja. Maka saya mengira-ngira Sunan Kalijaga itu mirip dengan warna kulitnya sama kali. Takutnya ketuker ini. Ya, terima kasih Ustaz dari Demak ya. Dari Kadilango ya? Ya, cuma saya alhamdulillah ada pondok pesantren di Tafid di Bogor. Oh gitu. Ya. Jadi kami di sini bersama santri tadi pagi. Ada berapa santri yang ada dibawa 30 ya, 30 santri sama keluarga. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari mana ini? Dari Depok. Oh dari Depok. Monggo. Lanjut Ustaz, kalau di Demak masih ada nggak kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, dengan Raden Mas Syahid ya? Untuk siapa? Saya. Ya. Untuk saya tidak ada. Cuma tidak ada apa pura-pura tidak ada? Tidak ada. Wah, iya begitu biasanya terah itu menyembunyikan diri. Sama kayak saya ini, walaupun saya dzurriyyah Nabi, tapi saya tidak pernah ngaku, cuman mengatakan saya asli dan berani tes DNA, saya adalah dzurriyyah Nabi Adam alaihissalam. Sama. Baik, dengan sebagai orang Demak, otomatis banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi keislaman yang diwarisi oleh Sunan Kalijaga. Ya, Bisa diceritakan? salah satu yang diwarisi oleh beliau adalah kami di setiap RT, di setiap RW itu banyak para penghafal Al-Quran. Ini salah satu saya meneruskan tradisi orang Demak bahwasanya ketika tidak boleh kembali sebelum Al-Quran itu buka sendiri. Dalam artian sebelum hafal Al-Quran ini tidak boleh pulang ke rumah gitu. Jadi alhamdulillah kami membiasakan para generasi Demak untuk melatih bagaimana menjadi penghafal Al-Quran, salah satu untuk menjaga kesucian Al-Quran. Ini pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga atau hanya tradisi ini? Ini penting ini. Salah satu dalam pesan beliau
ya. Karena apa? Saya katakan penting. Biasanya ketika kita bicara Sunan Kalijaga itu ada kaitannya dengan tradisi ya, tradisi Nusantara. Terus dengan langgam-langgam Jawa, musik, baju. Ada juga saya pernah baca suluk linglung, suluk apa itu ya. Tetapi siratan pesan bahwa agar kita mungkin bahasa gampangnya untuk menjadi penghafal Al-Quran ini baru sekarang saya dengar ini malah. Kalau dilihat dari sejarah, kalau kita mau lihat, Sunan Kalijaga adalah salah satu waliullah ya, yang beliau juga seorang wali yang penghafal Al-Quran. Dan itu sehingga tradisi ini temurun oleh para generasi-generasi pemuda yang ada di Demak ya, terutama bahkan di RT itu tidak hanya 1-2 orang, bahkan satu RT kami juga ada 10 ya penghafal Al-Quran, satu RT itu. Satu RT. Ya. Saya pernah di sebuah daerah di Jogja itu ada seperti itu. Dan jadi setiap rumah itu ada kewajiban untuk menjadi hafid gitu. Ya. Jadi bahkan kami membiasakan di Demak ini setiap momen-momen baik itu 7 hari, 40 hari untuk orang yang meninggal itu membiasakan untuk membaca 30 juz dari pagi sampai malam biasanya seperti itu. Ini apa ya, informasi yang baru saya terima langsung dari orang Demak ya. Dan mungkin dalam konsepsi sejarah sesuatu kegiatan yang turun temurun berlanjut tanpa putus memungkinkan benarnya. Dan ini para pemirsa sekalian ya, saya bukan ngajari, barangkali untuk mengoptimalisasikan bahwa berbagai hal yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada satu hal yang jarang diketahui tentang penghafalan Al-Quran. Belajar menghafalkan dan mengamalkan perintah Al-Quran seperti itu. Sampai ada peristilahan sampai Qurannya buka sendiri. Dalam artian sudah dihafal. Ya. Jadi membaca tanpa melihat. Itulah luar biasanya. Dan beliau lahir di daerah di mana Kanjeng Sunan Kalijaga wafat. Secara umum dalam sejarah seperti itu ya, jika dilengah. Sementara beliau ini lahir di daerah di mana mbahnya Sunan Kalijaga berpuasa, yakni di Sumeneb, Arya Wiraraja. Baik, untuk terakhir barangkali ada pesan singkat saja buat para pemirsa. Saya berharap netizen di seluruh penjuru Nusantara jangan salah paham dengan kegiatan ini. Kegiatan ini maksudnya sangat baik, tidak ada kaitan dengan isu-isu apapun di luar sana. Maksud dan tujuan kita semua datang ke Istiqlal adalah mendoakan para pejuang Islam masa lalu, dan kita generasi muda ingin mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terakhir ya, terima kasih. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan tadi, bahwasanya kami mengajak para pecinta Duriyah Aulia atau Aulia Ilah Wali Songo datang untuk kesini adalah niat yang pertama adalah bagaimana kita syiar untuk membaca Al-Quran, membaca manakib, bersolawat bersama-sama, mendoakan para Wali Songo dan para guru-guru kita semuanya dan para penerus Wali Songo ya. Demikian, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya.